Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Indi Rahmawati di Bakwan Buka bersama TV One. Dari kemarin kita menghadirkan orang-orang yang ada di belakang layar ya. Keseruannya gimana di Master Control, keseruannya gimana investigasi. Nah sekarang kita tampilin lagi yang ada di depan layar. Dan spesial biasanya untuk orang yang ada di sebelah saya ini biasanya keluar kalau nggak kabar haji, kalau nggak Ramadan, bener nggak Yaumi? Ya, ini ya, masa-masa kayak gini ya Teh? Iya, masa-masa kayak gini tuh berarti Yaumi, muncul Yaumi. Padahal dulu nggak Yaumi banget, kayak maksudnya dulu kan belum berkerudung kan. Dulu Yaumi kabar siang juga, kabar apa lagi? Kabar siang, kabar pagi Teh, zaman Kabar dulu pagi. awal-awal. Dulu rambutnya segini. Tahu ya? Iya. Jadi perjalanannya sebelum jilbab, pakai jilbab Tahu, sama tahu sekarang banget. ya. Nah terus udah gitu kalau ada kabar haji siang-siang di dekat-dekat kabar siang pasti Yaumi gitu kan? Iya, bener banget. Lu banget pokoknya kabar haji. Terus kabar Ramadan juga kan Yaumi. Sahur juga Teh. Nah, sahur juga. Iya, sempat kebagian kan sahur jam 2 sampai jam setengah 4. Ah, masih? Iya, Sampai enggak sekarang? tahun sekarang enggak, tahun Tapi- lalu lah terakhir. Oh, tapi yang sekarang ada kabar sahur. Ada, deket jamnya sama kabar pagi, jadi 30 menit sebelum kabar pagi apa ya Ah, gitu. ah. Sahur, Kabar berkah sahur. sahur Ramadan apa ya namanya? Oh, nah itu pokoknya yang bau-baunya Islami biasanya Yaumi Fitri. Nih Yaumi ini kalau misalnya dihitung sejalan sama berdirinya TV One berarti ya? Iya Teh, 2008, Ah, ah. pas banget TV One itu kan ulang tahun tuh 14 Februari ya Teh. 14 Februari. Aku tuh 2 Februarinya. Oh, Jadi jadi sempet peralihan tuh antara TV, ke TV One. Jadi masih pakai baju bebas tuh dulu awal-awal. mm-mm. Kan kita belum punya seragam. Iya, iya. Terus pakai seragam pertama TV One tuh kepake gitu. Tapi nggak langsung Februari langsung seragam kan? Kalau nggak salah beberapa ini Itu bukannya pas ulang tahun ya Teh? gua nggak inget. Iya tahu. Langsung seragam merah ya. Itu berarti Merah Yaumi- abu-abu. Iya merah terus ada pinggirannya ada abu-abu. Abu-abu terus merah kan? Iya. Seangkat sama siapa aja berarti Yomi? Ya, Pas masuk. sih pas masuk itu bareng siapa ya? Nggak pas barengnya, mungkin tahun angkatannya Tahun ya. bareng-barengnya, ha? Balkis, Bagis Manisang. Manisang. Kalau ada Astrid Catherine, Astrid Catherine Ingat nggak sih? ya. Tapi Dia kayaknya dia orang siarannya Medan bentar gitu, Teh. doang deh. terus Terus sama Shira, mungkin dia 2007-an. Sira Safira, oke. Nana. Nanu Dia Nindya. 2007 juga kan, itu kayak seangkatan gitu Ah, sih, ah, ah. agak senior dikit lagi Iya, deh. iya. Gitu. Oh gitu. Ada sama ini lagi siapa? Yeni. Yani Yusra. Ah, ah. Mbak Yani kayaknya lebih Latifi nggak sih? Oh itu Latifi ya. Tapi Yaumi begitu masuk di TV One tanggal 2 Februari 2008 itu fresh graduate baru masuk lulus nggak Iya. pernah ada di media dulu sebelumnya. Aku, ya Iya. udah gitu nggak kemana-mana di sini aja sampai sekarang ya. Itu tahu dari mana kalau TV One lagi buka, lagi rekrut? Aku tuh kan sebetulnya tuh iseng Teh. Ah, ah. Background tuh bahasa Jepang. Iya. Bahasa Jepang kan. Terus Ah, ah. habis itu aku kirimin semua Tapi CV, Yaumi aku itu ada kirimin. darah-darah Jepangnya nggak Nggak sih? ada. Nggak ada. Tahu nggak artinya? Apa? Yaumi itu bahasa Arab. Oh, bukan dari bahasa Jepang. Yaumil gitu Yaumil. kan. Yaumil Fitri. Oh. Yaumi Fitri. Gue sampai merinding. Lahirnya Lebaran. Oh. Iya, makanya Orang kan tuh- hari Fitri gitu. Aku pikir ada Jepang-Jepangnya loh, ya nggak? Yaumi gitu kan, apalagi aku manggil teman-teman beberapa manggilnya Miko gitu kan. Yomiko gitu kan. Oke. Kalau dulu mungkin ya kalau sekarang udah berjilbab, kayaknya orang tuh nggak gitu lagi deh. Iya, Kalau iya, dulu iya, kan iya. mungkin Chinese nih kan. Tapi kayak nggak ke Chinese ya, Teh, Enggak, lebih ke ya. Jepang, iya, Gitu. lebih ke Jepang. Apa tadi kita balik lagi ke situ yang awal-awal Yaumi kan berarti nggak broadcast kan? Enggak, aku nggak broadcast. Kuliahnya apa? Bahasa Jepang nih, Bahasa Bandung. Jepang. STBA ya, Pari. Oh tahu, Di tahu. Ciampelas Iya. ya. Itu. Terus aku tuh masukin ke semua Teh, jadi sekretaris, jadi bank. Pokoknya aku random aja gitu Iya, ya. persis gua dulu. Lulus juga pokoknya bikin. Pokoknya bikin gimana caranya supaya kita nggak nganggur gitu Iya, ya. Gitu iya. kan. Di wawancara tuh ke bank, terus jadi sekretaris. Terakhir ini mungkin dia mau bikin jadi TV One kan, lah TV waktu Ah, ah. itu kan. Private TV station gitu. Mm-mm. Nggak tahu tuh itu bakal jadi TV One gitu. Mm-mm. Ya udah ditelepon lah. Taunya di mana tuh? Taunya lah TV Nggak di Kompas. di Kompas. Oh ya, ha. Pokoknya kan koran ya dulu. Mm. Telepon lah TV.
Yaomi, kapan aku kayaknya aku nggak masukin ke La TV gitu kan. Terus akhirnya aku datengin, ya udah wawancara lancar tuh, udah sampai. Ada berapa proses tuh berarti abis wawancara? Tahu nggak ya pas masuk itu kan gimana cara reporting gitu ya, reporter jadi reporter, terus wawancara. Astagfirullahaladzim, Nggak pernah ada gitu backgroundnya gitu. Aku tuh tipikal yang bisa niru orang teh, jadi kayak, oh gitu. Pertamanya tuh harus awalnya tuh pembukaan dulu, terus dari kontennya, terus akhir penutup gitu. Aku tuh bisa, aku tuh, ya udah, Bismillah dengan kepercayaan diri yang seadanya gitu ya. Akhirnya reporting ya udah akhirnya lulus sampai sekarang kan masuk TV One. Gitu. Itu waktu itu masih inget nggak jurinya siapa yang minta Aku reporting? ingat banget siapa ya. Ada Senida kalau nggak salah. Oh, Si Bang ini. Senida. Terus kalau campers tuh bukan yang Jurinya bos-bosnya tuh bukan yang aku lihat Ruri Satria gitu Oh, ya, aku Bang inget Ruri, ya. iya. Nggak ada yang secara spesifik tuh harus bosnya siapa gitu, nggak ada. Mungkin nanti setelah itu hasilnya baru di penilaian sama bos-bos gitu. Iya mungkin ya. Jadi yang itu penilaian awal gitu ya. Ini lumayan, ini kinclong, ini buluk. Tapi terakhir sama Kang Nur, Oh, Kang Nur. kamu bahasa Jepang, coba reporting pakai bahasa Jepang. Astagfirullahaladzim. Mati. Tapi dipikir-pikir kan dia juga nggak bisa ya bahasa Jepang ya. Nggak ngerti juga. Asal aja gitu. Oh, hebat. Si Kang Nur aja, bener nggak nih? Saya kan nggak tahu gitu kan, ini apa bahasa Indonesia. Insya Allah Pak, betul Pak ya. Padahal aku masih inget nggak reporting kasus apa gitu atau waktu apa? itu tuh presiden ya, meninggalnya Presiden Soeharto apa ya pokoknya Oh gitu deh. iya. Pokoknya soal itu sampai sekarang juga aku tuh bahasa Jepangnya juga udah entah lah gitu ya. Ada harus dipakai terus itu mah. Gitu. Oh gitu terus masuk aja. Masuk aja, terus habis itu sebelumnya tuh Mas Vito dulu. Mas Vito juga gitu. Kita lihat ya, ada bertiga teh. Siapa aja tuh? Nggak tahu, aku nggak kenal, mungkin 2 diantaranya tuh kayak nggak HRD lolos mungkin kali. ya? Enggak Oh, ininya. ini juga. Kalian nih pakai CV bahasa Inggris, oke? Saya pakai bahasa Inggris. Cuma kamu yang pakai bahasa Indonesia, aku teh. Lu. Akhirnya aku lolos ke bahasa Indonesia tuh. Alhamdulillah nggak usah soal-soal deh. Oh justru yang pilihnya yang bahasa Indonesia. Kenapa ada itu Jepang tuh nggak ngerti yang baca aja. Kasian atuh. Kasihan atuh. Terus kemudian siaran lah gitu ya. Siaran kan reporter Atau liputan dulu. Liputan. Reporter dulu, ya di situ kan menyesuaikan ya. Dari yang sebelumnya nggak tahu, wawancara tuh gimana, bikin LOT gimana. Itu kalau bikin yang naskah. anak-anak yang baru masuk sekarang kan kayak ada pendidikannya dulu kan, Kampus One lah, JDP lah Iya. gitu. Yaomi enggak berarti? Ada aku sama Pak, siapa sih teh dulu yang Pak Bakran? Oh iya. Pak Bakran itu ada pelatihannya. Terus satu lagi teh yang temennya Pak Bakran tuh siapa? Yang sutradara itu ya? Sutradara Iya itu. iya iya iya. Nah, itu misalnya itu bagian visual kan. Sama itu ada trainingnya juga bareng si Bang Ra George, juga. George apa? Bang George ya? Iya kan? Nah, itu. Sama Cia juga, Pak Bakran. Terus itu berarti liputan, pas pertama masuk studio langsung bawain apa? Kabar pagi. Tetap ya, Kabar anak terkini baru dulu ya, kabar terkini ya. yang tiap jam gitu. Deg-degan nggak? Deg-degan teh. Ternyata gini ya Allah yang dihadapi itu kan sebenarnya cuma kamera ya. Iya. Tapi kenapa begitu deg-degan? Karena kayaknya tuh orang tuh ngelihat seluruh Indonesia tuh ngelihat gitu. Iya. Itu sih yang dipikirnya, tapi kesini-sini ya udahlah ini. Iya, lama-lama mah nggak ada orang. lama-lama mah ya udahlah Udahlah gitu. ya. Yaomi kalau misalnya dibilang ada pernah reporter kan, presenter juga, terus production juga, produser di kabar Sekarang kebetulan di Kabar Petang. Kabar Petang. Berarti kayak kalau kayak gitu datang misalnya jam 11 siaran dulu, habis siaran produksinya Kabar Petang. Enggak, kalau aku iya ya, kalau kabar siang gitu. Dulu kalau di kabar siang produksinya biasanya produksi dulu baru siaran. Kalau sekarang aku di Kabar Petang tuh produksinya, berarti sekarang nih kayak ini kabar siang dulu siaran, setelah selesai baru produksi. Kan karena Kabar Petang kan sore. Iya, iya. Itu berarti kayak hampir selama berapa tahun ya? Berarti 2008, 2000? Aku tuh masuk kantor itu 2011, 2012 gitu ya. Iya, iya. Dan berarti kan di TV One tuh udah hampir kayak 15 tahun ya? Ada. 15 tahun. Pemberitaan atau pengalaman apa yang Yaomi kayaknya
aduh gue kalau nggak jadi wartawan nih nggak akan kayak gini nih gitu. Allah. Masih inget nggak apa gitu misalnya? Ada 2 teh. Ya Allah, apa ya? Yang pertama itu pernah ke Ambalat, Ambalat. naik kapal perang. Oh. Tapi itu sebelum menikah ya. Selat Setelah Ambalat menikah ya. mungkin akan berubah pikiran. Jadi kalau dulu tuh kayak nggak punya rasa takut ya, karena mungkin sendiri nggak ada tanggungan gitu ya. Ke Ambalat, Waktu itu naik kapal Ambalat? perang. Jadi Waktu yang kasus Ambalat tuh, Selat Ambalat tuh kenapa ya waktu itu ya? yang Jadi perbatasan, rebutan orang Teh. bukan? Ya kan masih gitu-gitu aja. Rebutan kan. sama Malaysia ya? Malaysia. Ya gitu, kapal Malaysia masuk, kita Iya. apa sih patroli gitu kayak gitu kan. Tapi di situ tuh sampai berapa ya? Sampai lebih dari seminggu lah gitu di kapal itu gitu. Nah, seru sih, cuma nama campers doang. Terus ada TV lain, Metro TV gitu kan. Sampai akhirnya sama si reporter Metro TV-nya itu jadi temenan gitu. Karena kita tuh berdua kemana-mana gitu. Ya udah, itu sih Teh. Itu. Kayak apa sih kan, kayak pesawat tempur, apa sih? Kayak senjata tempur kayak gitu-gitu tuh. Itu jadi Yomi di situ nyebrangnya pakai kapal perang dari mana? Dari ujungnya sampai Dari nyebrang itu Tarakan. dari Tarakan. Tarakan. Terus udah gitu di kapal di kapal itu sampai berapa hari sih? Oh jadi nginep, tidur apa segala macam di Tapi, kapal perang itu? Masya Allah si kapal perangnya tuh bagus ya. Jadi Oh iya? ada kamarnya, ada ini, ada lounge-nya malah gitu. Bagus Gede, sih, kapalnya gede. Berarti itu TNI di situ juga. Wow, seru kalau gua juga pengen tuh kayaknya dah. Wah ya, itu yang paling diinget sih sama liputan mudik tuh, yang liputan pantauan udara teh, yang pesawatnya cuma 2 awak doang. Terus kita naik pesawat itu kan, kalau sebelum berangkat itu kan kita tuh nulis ini ya, apa sih, keselamatan Kayak, itu loh, mau menjamin keselamatan, asuransi lah segala macam gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang ya Allah gimana pas di sana terus ada cuaca buruk atau apa gitu ya, tapi terlalui ternyata, alhamdulillah gitu. Emang ini apa menegangkan? Tegangnya apa? landingnya aja sih Teh yang menegangkan. Terus kalau ketemu awan tuh kan, gitu kan, ada turbulensinya. Di wilayah mana itu berarti? Cirebon. Cirebon. Ini apa di situ berarti pilot? Kopilot? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi Pilot sama Yaomi. Hah? Iya. Nggak ada siapa-siapa Itu lagi. berdua aja, jadi beneran cuman pesawat kecil. Apa ya kalau Pemantau apa ya itu berarti ya? mudik? Itu kan berarti kan biasanya kalau liputan harus bawa kameramen kan, tapi kan di situ di pesawat kecil itu cuma Yaomi sama Iya. pilot doang. Iya. Jadi Yaomi pilot. Kameranya? Dan kameranya itu dipasang di pesawatnya. Oh, di bodi pesawat. Kayak beberapa 3 apa 4 lah gitu. Mm-mm, Jadi dia mantaunya langsung. Terus kita dikasih gambar yang beneran cuman hitam putih doang. Terus kita, ini pemirsa, ini jalan ini. Lu ngomong berarti itu Iya, siaran live. Jadi nggak ngelihat gini, nggak juga ya Teh. Jadi beneran ada monitornya. Coba lihat Ya, ini, itu, pemirsa. Pak, belok dikit, Pak. Pinggir, Pak, nggak kelihatan. Ke situ kayak gitu sih, Teh. Ada Tapi di monitor. sini gitu. Nah, terus kita cari, cuma kita harus tahu ini jalan apa aja gitu ya. Kebayang ya, itu live. Live. Berarti pakai apa tuh live-nya? Apa ya dulu tuh SIG ya? Nah, gimana caranya? Kan Yomi di tahu ya. atas. Apa ya, mungkin teknologi lah Teh. Iya, Juga nggak pokoknya paham. live gitu ya. Itu abis itu selain Yomi siapa lagi yang pernah kayak Bareng gitu? sama Merita waktu itu, sama Fanny Imanian. Merita, ya ampun, Merita, Fanny iya. Imaniar. Oke, kita ada sih Itu fotonya nama-nama lama banget. Itu Ih, aku seru, bertiga tuh, reporternya bertiga. Hmm. Jadi ganti-gantian gitu. Iya, Fanny Imaniar, Merita, ya ampun itu udah pada kemana nggak tahu deh. Udah pada Tapi Yomi keren-keren. berarti sepanjang di TV-an tuh pengalaman banyak banget ya. Banyak Teh. Yang paling bikin dek gitu, ih kalau nggak di TV-an gue nggak gini gitu, apa? Aku berangkat haji Teh di TV Berangkat One. haji, itu ditunjuk apa gimana? Ceritanya tuh, jadi hari itu aku tuh memang dari tahun berapa tuh memang kabar haji terus gitu Karena ya. Kayaknya kan memang berkerudung. tiap tahun tuh siapa nih, ya Yaomi gitu. Gitu kan, ya udah sampai akhirnya hari itu tuh kan TV One kadang suka kayak ngundang dubes Arab gitu. Oh, kunjungan ya. Gitu kan. Datanglah gitu si dubes Arab itu, ya rapat lah di ruang rapat Dubes itu Arab ya. Saudi ya.
Dubes Arab Saudi di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Terus, ya udah akhirnya rapat gitu, dikasih tahu lah ini kita punya program kabar haji yang diselenggarakan setiap tahun di ibadah haji gitu kan. Ini ada presenternya sih gitu. Itu di kunjungan tuh ngelilingin newsroom terus oh ini presenter kabar hajinya. Assalamualaikum gitu. Sudah haji? Belum haji. Pakai bahasa Arab kan, maksudnya apa nih? Itu ada subhannya bisa bahasa Subhan Arab Arabnya. ya. Ada subhan maksudnya apa nih? Oh ini, oh Yomi nih, oh Yomi, oh udah dicatat Yomi. Ini beneran gitu kan. Udah menikah? Sudah. Sama suaminya, mahram. Jadi bukan liputan teh, jadi beneran cuman ibadah haji gitu, nggak yang ada tanggungan kita harus ngirim gambar, bener-bener ibadah gitu ya. Terus sampai di situ ditanya, tapi saya lagi hamil, aku bilang gitu ya. Tahun ini mau, bisa, kuat nggak? Jadi ditawarin teh saat itu aku tuh hamil 8 bulan. 8 bulan. Kuat nggak? Kayaknya sih enggak, aku bilang gitu. Karena Emang itu tinggal berapa ini lagi? tahun itu tuh mungkin haji itu misalnya tuh April, ini tuh misalnya Maret nih teh. Pokoknya di tahun yang sama. Udah 8 bulan juga. Gitu kan, kayak aku nggak sanggup deh gitu untuk berangkat. Oke, tahun depan. Dan betul, janjinya ditepatin itu Masya Allah. Si Dubes itu ya. Merinding. Sampai akhirnya tuh karena mungkin dia janjinya tuh beneran dari pribadi ya. Jadi mungkin ya udah akhirnya berangkat. Sama suami. Gak pakai antri. Masya Allah. Itu kan namanya furoda ya kalau gitu. Itu ya ampun, itu namanya haji ya. Iya. Ada orang bisa sampai antri zaman sekarang tuh bisa sampai 27 tahun. Masya Allah, mahal berapa banget tahun. lagi ya. Kalau mau yang cepat harus bayarnya mahal. Ya Umi tuh yang kayak itu rezeki banget nggak sih? Rezeki, Masya Allah. Nangis nggak? Pasti nangis. Ya Allah, Teteh lihat sendiri kan, Iya, aku nangisnya waktu itu di ruang rapat ya sampai aku nggak bisa berkata-kata. Tidak bisa Gitu, berword-word. Tapi aku bilang sama mama tuh, Mama, Masya Allah, aku mau haji tahun depan. Yang bener ya. Semudah itu masa Semudah sih? itu. Sama liputan? Enggak, sama Mas Adi kan. Sama Mas Adi. Beneran? Iya beneran. Sampai akhirnya detik-detik mau berangkat juga kan. Mungkin kalau ke Dubes itu gampang ya ngeberangkatin tuh, jadi nggak pernah ada fix di tanggal ini harus siap dari 1 tahun sebelumnya kita berangkat atau enggak gitu. Kita tuh bener-bener cuman di waktu yang cuman 2 minggu nanti tanggal segini ya, oke baru ikut manasik gitu secara pribadi gitu kan. Ya ampun, ya Umi, itu nggak semua orang kayak gitu loh. Iya, itu emang udah rezeki ya. Kok bisa-bisanya gitu. Duta besar Arab Saudi untuk Indonesia datang. Hari itu pas lagi masuk lagi, pas gimana ya Umi kalau lagi libur masuk. Ya kalau pas lagi libur belum tentu tuh ya. Tentu, Tapi makanya emang jalannya udah kayak gitu ya. Aduh, rezeki banget. Itu ya berarti udah ada beberapa peristiwa tuh. Kalau yang peristiwa yang hubungannya sama pemberitaan gitu, ya Umi ada ini nggak yang peristiwa shocking gitu misalnya? Pemberitaan. Kalau tadi kan aku cerita kemarin ya aku sama Pak Hannibal ada beberapa yang ada ancaman lah, apalah gitu. Ya Umi ada kayak gitu nggak? Aku pemberitaan enggak ya Teh, karena mungkin kalau Pak Hannibal itu mungkin senior banget ya gitu. Dan urusannya kan investigasi. Ya, kalau aku kan mungkin liputan ya, aku tuh embedded presiden dulu RI 1. Presiden zaman SBY. Pak SBY. Oke. SBY embedded, terus kadang juga liputan kayak tadi mudik kayak gitu. Terus ya udah reguler biasa aja. Yang waktu zamannya embedded Pak SBY itu ada yang seru nggak? Maksudnya aku waktu itu kan nggak bisa ganti-ganti reporter ya. Pas 2009 pemilihan presiden juga. Oh ya. Itu keliling Indonesia, Masya Allah. Sama Pak SBY. Sama Pak SBY. Oh kemarin kita cerita sama siapa yang sama Ibu Mas Mega? Bayu. Enggak ya? Oh Syira Safira, Ibu Nah, Mega. Kan aku itu di tahun yang sama ya? Kalau Syira embedded Bu Mega. Ibu Mega. Aku SBY. Pak SBY. Terus ada berapa pasangan waktu itu ya? Pasangan SBY sama Ibu Mega doang ya? Iya kayaknya 2 ya. Oh jadi kemarin juga cerita tuh Syira ikut Ibu Mega tuh sampai ke semua provinsi. Masya Allah, iya emang. Itu berapa bulan ya berarti? Ya selama itu aja, selama kampanye aja, masa kampanye. Bisa sebulan lebih lah. Manage koper gimana tuh? Manage koper, pulang. Ambil yang baru, ini cuci, berangkat lagi gitu aja. Yang nyiapin siapa?
Ya nyiapin, Udah aku kan ada. ngekos dulu. Heeh. Jadi ya nyiapin sendiri aja. Nyiapin sendiri itu kayak udah koper yang ini. Kan pakai baju seragam alhamdulillahnya. Oh, iya. Jadi kita nggak perlu banyak baju kecuali kalau batik kayak gitu aja sih teh. Jadi kalau liputan presiden harus ada batik. Terus Kayak celana bahan atau rok bahan. Ya sepatu. Nah, kalau sepatu sih nggak di ini sih. tapi biasanya nggak boleh berjari ya. Mungkin Jarinya harus mau ketutupan. ketutup. Gitu aja sih. Itu. Nah, terus berarti sekali pergi berapa hari? Sekali pergi bisa seminggu sih enggak ya. 3-4 hari. 3-4 hari. Dulu seragam merah doang. Merah sama abu kan. Merah sama abu. Awal-awal. Cuman cukup bawa 2 baju, terserah lah. Dulu 3 kan ya teh? Ada hitam ya? Hitam, oh iya, 2 merah, 1 abu, 1 hitam. Jadi kalau di layar kan seragam itu lebih enak ya. Jadi dia nggak ketahuan, nggak ganti-ganti, nggak kecium juga baunya kayak apa kan. 3 hari dipakai, bener nggak? Iya bener. Dipakai itu berarti sekali pergi. Apa yang seru tuh Yaomi kalau embedded sama presiden naik kayak gitu? Pesawatnya pesawat private gitu ya gitu aja sih teh. Pesawat private jet? Enggak, apa sih ya walaupun dipisahin ya teh, presidennya pesawatnya apa, kita pesawat wartawan bareng, kayak merasa kekeluargaan banget sama wartawan RI 1 guyup gitu saat itu, masya Allah aja gitu. Kemana-mana kan, lo lagi, kita nanti kesini sama lo lagi. Dan gitu. nggak boleh ganti-ganti kan karena udah Ada berdua didaftarin. waktu itu, aku tuh sama siapa ya, RI 1 sama Rian Gayo apa ya, sama Wisnu Pongka itu Jadi itu ya, gitu. seru Ada yang seru lagi apa? Itu kau berarti menyaksikan gimana Pak SBY disambut gitu ya? Kalau dulu itu ngelihat Pak SBY kampanye tuh aku ngeliat kayak Obama banget. Oh iya? Dari settingannya. Oh bener, ya ya kan? Jadi kayak dia Demokrat kan? Bener. Apakah karena bener sama-sama Demokrat di sananya Ya memang mungkin kayak agak nuansanya biru gitu. Iya. Oh ini kayak dia terus ngikutin. dia pakai kain-kain Iya, gitu kan, terus gitu. di atasnya kain gitu. Kayak aku bilang kok keren banget dong, saat itu kan dia memang suaranya juga lagi bagus banget ya. 2009. Jadi ya masaknya banyak teh, setiap kemana-mana itu kampanye ya masanya masya Allah. Iya. Nah itu kan berarti kita ngeberitain sesuatu. Kalau di TV kan nggak boleh gibah ya, ya kan? Salah satunya nggak boleh gibah kan? Opini, harus memberitakan fakta. Bener. Gitu kan? Iya. Terus sepanjang puasa lancar berarti Yaomi yang sekarang. Yang sekarang lancar, masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Yaomi seru. Ini ceritanya banyak banget sama Yaomi, tapi ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Nuhun ya Yaomi ya, thank you banget. Mbak Wan, Buka Bersama TV One akan kembali sesaat lagi bersama Indi Rahmawati.